Video ini akan saya publish ketika saya sedang dalam perjalanan menuju ke Indonesia. Setelah kita ngebahas tentang Kuramo, kita unboxing segala macamnya. Bila ada pertanyaan yang masih mengganjal, silakan aja tulis di komen ya. Bila ada pertanyaan tentang Kuramo, silakan aja tanyain aja di komen, nanti mungkin beliau akan jawab lah sebisa mungkin lah gitu. Nah sekarang nih, by the way, sebenarnya kenapa saya ambil alih sekarang nih ya channel dari Bapak, kalau nama populernya Jana sebenarnya, tapi nama resminya Herman Wijana. Ya. Kalian bisa panggil dengan nama Jana, nambil dengan nama Kuramo, nambil dengan Herman. Silakan, bebas aja lah. Dia orangnya hembal, gas, enak diajak ngobrol. Saya pun enak berteman dengan Kuramo channel saudara Jana ini ya. Oke, nah, by the way ya, sebagai kabar ya gitu ya. Sebenarnya kenapa saya ambil alih sementara channel ini? Sebagai kenang-kenangan saya dengan beliau sebenarnya gitu. Kenapa kenang-kenangan? Karena beliau mungkin 5 hari lagi, sekarang tanggal 6 Januari, tanggal 11 beliau akan terbang guys ke Indonesia. Dan mungkin video akan ini pulang ke Indonesia. Video ini akan saya publish ketika saya sedang dalam perjalanan menuju ke Indonesia. Oh, itu sangat menyedihkan. Menyedihkan. Kenapa menyedihkan? Saya minta doanya. Mungkin ketika teman-teman menonton, saya sedang di perjalanan. Saya minta doanya mudah-mudahan dilancarkan, diselamatkan. Sekaligus saya senang, beliau senang, tapi saya sedih. Masih teman. belum pulang dan masih belum ada teman lagi untuk bisa saya sharing. Mudah-mudahan nantilah ada waktunya lah. Semoga saya juga bisa segera pulang. 3 tahun tuh, 3 tahun ke pulang-pulang. Dan kita 3 tahun ke pulang-pulang guys ya. Jadi kapan nih rencana Anda pulang, tanggal berapa udah fix? Ya mungkin ya pas video ini dapat tanggal 11 Januari saya sedang di 11 jalan. Januari mungkin ya, 11 Januari atau mungkin pas video ini up ke YouTube. Saya sedang di jalan. Tapi diambilnya tanggal 6 Januari lah, atau hari Jumat terakhir. Beliau Jumatan di Cina. Makanya nih sebenarnya yang pingin saya Q&A dengan dia sebenarnya bukan dia. Saya sendiri yang pingin tanya-tanya soal dia. Tapi saya pengen di-channelin. Sebenarnya Augun tuh pengen ngobrol sama saya. Tapi biar obrolannya terdokumentasikan. Biar disaksikan aja kata Augun. Dan sekaligus saya juga nih khawatir saya potong rambut, jadi saya dokumentasikan dulu ya. Mungkin dia juga akan potong rambut mungkin. Enggak, saya nggak bakal potong rambut, udah gini aja. Oh, udah gini aja ya. Saya merasa keren. Kalau saya merasa gimana seperti ya? Jamrud. Seperti gimana gitu ya. Keren. Nah, oke, sekarang nih soal Cina ya gitu. Anda berarti di Cina itu dari 2019 sampai 2023 ya? 2023. Tahu tepatnya berapa bulan? Tepatnya kalau dari dihitung dari tahun datang ke sini 2019 pas 11 Januari 2019. Sekarang 2023. 2021, 3 tahun, 4 tahun. 3 tahun. 19, 20, 21, 22. 4 tahun. 4 tahun berarti. 4 tahun. 4 tahun ya, 4 tahun di Cina ya. Gimana sebenarnya apa ya? Kalau soal kenangan gitu ya sudah iyalah sedikit kelas balik lah soal Cina selama 4 tahun yang kira-kiranya itu kenangan yang besar dan tidak pernah terlupakan. Anda akan ingat terus ketika Anda di Indonesia lah gitu ya. Jadi kalau pertama kali saya menginjakan ke China ke sini, pas ketika musimnya kayak gini nih, musim dingin ya. Kok cuacanya dingin banget gitu. Gitu. Padahal kan saya kaget ya. Udah biasa. Saya kan bisa naik gunung gitu ya. Gitu. Bisa naik gunung. Dia anak gunung udah prepare banget nih, harus saya bawa sleeping bag. Sleeping bag buat nanti tidur lah istilahnya kan gitu. Kesannya Anda mau camping lah gitu. Soalnya kan dingin gitu. Dia bilang, teman-teman saya bilang Januari itu pas musim dingin. Puncak-puncak dingin ya. Puncak dingin. Pas saya keluar dari bandara, keluar ke parkiran mobil kan dijemput sama itu. Terus dingin banget, padahal saya udah pakai jaket buat ke puncak lah gitu. Cuaca itu kisaran 5 derajat lah gitu, atau bisa lebih kurang seperti itulah. Dingin banget. Kalau sekarang lagi enak ya. Dingin banget pas keluar. Terus pertama kesannya itu di Cina itu pas kan lihat di atas pesawatnya tertata banget gitu.
si lampu-lampunya itu. Oh gitu. Jadi berderet rapi gitu. Rapi, rapi berderet, kata bangunannya, saya. Bangunannya berjajar. Tuh Gitu. rapi. Nah, Saya pas rumah-rumahnya impresi kadang pertamanya seperti itu. seragam. Tapi pas ketika saya udah di mobil gitu, bising banget orang sini tuh. Oh bising. Jadi Oh, gitu. Gak sabaran lah gitu. Gak sabaran gitu orang sini tuh. Ada saya tuh kok kalau di Bandung lah khususnya gitu kayaknya saya jarang denger orang yang kalau misalkan kalau di parkiran lah, di parkiran gitunya ngelakson juga kan ya enggak lah gitunya ada emang lagi ngantri. Tapi kalau di sini tuh kadang nggak sabaran orangnya seperti itu kayak mau berantem aja. Nggak terus udah gitu pas udah di bulan tuh saya di mes sih. Dulu di mes. Oh, di mes. Di mes bukan di kayak rumah yang sekarang gitu kan. Dulu mah di mes di perusahaan pabrik lah gitu ya. Oh, kata saya tuh. Oh, gini gitu ya. Gini ya, asrama lah gitunya. Asrama kayak gini. Ternyata di luar negeri itu dan saya tuh di kampung. Oh, ini di luar negeri ya, di kampung. Gitu di daerah perusahaan lah gitu. Kata saya tuh, orang-orangnya tuh kayak gini. Dulu saya pas ketika di Indonesia ya, lihat-lihat orang China itu ini pasti bos nih. Oh gitu. Pas kan kebetulan saya bosnya China-nya, iya. pas di Indo juga. Kalau kesannya di Indonesia itu lihat orang Cina teh ini bos, ini banyak uang, ini bos. Dulu. Pas ketika di sini masa di sini bos semua gitu kan. Ada orang Cina semua gitu. Ada rakyat juga banyak. Oh gitu. Gini dan pertama juga pas ketika orang-orang ketemu sama orang China, mereka nggak sangka saya orang Cina. Gak sangka saya orang luar. Disangkanya Anda bukan orang luar. Disangkanya saya orang China tapi mungkin orang kampungnya atau gimana orang lah Cina gitu. tapi bukan daerah sini, daerah mana gitu ya. Jadi saya juga kan disangkanya orang Xinjiang. Kadang lihat saya itu seperti orang Arab gitu. Saya disangkanya kamu bukan saya belum bisa ngomong dulu ya. Belum bisa ngomong. Nggak ngerti banget. Nggak ngerti sama sekali nggak ngerti. Lah, gitu. Dan hampir semua orang teman-teman desainer di sini kan nggak kesini itu tanpa mereka belajar bahasa dulu. Tanpa belajar. Jadi yang mereka langsung kesini aja gitu. Berangkat dulu. Karena di sini ada senior yang membimbing. Yang membimbing gitu, ada translator lah seperti itu. Ya sebenarnya itu kurang bagus juga lah gitunya. Kalau misalkan mau pergi ke sini semestinya kita belajar dulu lah minimal nihau aja mah tahu lah tuh gitu. Seharusnya minimal sedikitnya tahu sedikit lah soal bahasa keseharian lah gitu. Jangan terlalu polos seperti kita lah gitu. Saya juga dulu nggak kepikiran harus belajar dulu apa gimana gitu kan. Jadi kita saya tuh salah berangkat gitu. Ke Cina itu seperti masuk ke dunia lain gitu. Kita ngerti apa-apa bahasanya gitu. Bener kayak gitu. Kita ngerti WhatsApp. Dulu saya seperti itu harusnya belajar dulu. Dan kadang bertemu orang yang bisa bahasa Inggris walaupun kita nggak ngerti banget bahasa Inggris tapi nyambung aja. Kalau bertemu orang yang bisa bahasa Inggris seperti kita punya saudara gitu. Ini bisa bahasa Inggris. Padahal kita hanya saya halo, nih how are you? Itu udah bahagia banget. Karena dulu nggak ngerti banget. Udah ngerti lah lumayan lah gitu. Gitu. Apalagi nih yang kesan-kesan yang excited banget ya gitu. Makanan. Sangat bersemangat soal. Kalau yang sangat bersemangat banget itu emang kerjaannya di sini tuh beda banget sama kayak di Indonesia menurut saya lah. Jadi dari cara kerja, terus kebiasaan bekerjanya itu beda banget sama di sini. Terutama dari teamworknya lah. Kalau misalkan di sini tuh yang saya rasa kita tuh orang Indonesia benar-benar satu tim kerjanya tuh. Gitu. Benar-benar satu tim. Jadi saling Indonesia kerja lah. Saling mengisi dan saling menutupi kekurangan lah gitu kan. Kalau misalkan saya nggak tahunya kalau di tempat lain, kalau misalkan di tempat kerja saya dulu kita kerjanya mirip-mirip sama aja lah seperti trash design. Kita kan kerja masing-masing. Jadi sendirilah gitu kan. Kerjaan kita dia punya kita gitu kan. Apresiasi dapat ke kita gitu kan. Tapi kalau misalkan di sini kita bagus semua, kita jelek semua. Gitu. Jadi kan kita disebutnya itu tim Indonesia ini. Kalau disebut bagus ya semuanya gitu. Jadi ada orang yang sedikit ada kekurangan kelebihan itu saling menutupi lah. Gitu, bukan apalagi bersaing dengan ini, jangan gitu. Kalau kita di luar negeri atau di Cina lah di daerah sini kita harus bekerja sama, saling mengisi kekurangan dengan teman-teman. Kita kan orang asing ya di sinilah, kita harus saling menjaga satu sama lain lah gitu kan ya. Baik semuanya baik gitu. Kalau jelek ya semuanya jelek gitu. Jadi ada satu dua yang agak kurang, kita bisa saling menutupi lah gitu. Berikut kita juga ada kelebihan, bisa saling mengisi yang kekurangan. Istilahnya kita beda perusahaan misalkan Agun perusahaan A, saya perusahaan B gitu kan. Kalau dari segi persaingan perusahaan kan mereka bersaing perusahaan. Sebetulnya bersaing perusahaan. Tapi kan kalau kita secara teman kita
tetap ada apa nih, ada komunikasi lah. Oh ini di sini sekarang lagi musimnya desain kayak gimana nih. Kan kita pasti ngasih tahu karena untuk menjaga apanya supaya kita tetap orang Indonesia bisa tetap di sini gitu maksudnya. Ada satu apanya tiang gitu ya, ada satu tiang gitu ya, ada satu tiang yang harus tetap kita kibarkan, yaitu nama baik Indonesia gitu ya. Itu. Jadi walaupun kita bersaing lah sebenarnya antar perusahaan, tapi tetap kita punya nama. Seandainya Indonesianya jelek, semuanya jelek. Kayaknya semuanya jelek lah gitu. Itu. Bisa-bisa semua pekerja di Indonesia ini bisa-bisa wah jelek semua. Gak kepake semua gitu. Jadi gitu dan. Oke, itu sedikit soal Cina nih. Durasi nih. Apa udah 30 menit kurang lah. Oke lah, sedikit 1 jam lah paling kita ngobrol. Jadi Anda di Cina itu paling jauh main kemana sekarang nih? Sama main nih. Kalau main apa yang paling berkesan kemana gitu lah? Karena kan sudah main-main ini banyak nih. Banyak sih kalau main tuh saya Shanghai enak sih, Shanghai bagus. Oh, Shanghai jauh ya. Saya yang paling berkesan itu pernah saya videoin yang ke daerah Shaoxing tapi pinggir banget. Oh, ke daerah Shaoxing pinggir banget. Oh, saya belum pernah daerah kita ya, daerah sini masih, kan. Masih daerah sana dan itu videonya ada di sini nih. Nanti lihat aja nih apa nih. Saya juga mau penasaran nih mau nonton nih. Jadi saya tuh ke seperti sana, apa nih? Sebelumnya nggak pernah sama sekali ke sana. Iya. Saya cuma lihat di maps, oh ada tempat ini nih. Tempatnya itu apa namanya itulah pokoknya mah lupa lah saya nama tempatnya. Pokoknya dari sini itu perjalanan hampir 4 jam. 4 jam perjalanan ke sini. Dan di sana tuh dulunya itu tempat wisata. Iya. Tempat wisata. Cuman sudah mulai kurang laku gitu, terbengkalai lah. Oh, gitu. Tempat wisata yang sekarang tidak begitu populer lah ya. Jadi agak terbengkalai lah gitu perawatan. Tapi tempatnya bagus. Teman saya nerbangin drone juga. Wah, keren banget itu. Oh, keren banget. Keren. Itu apa? Pegunungan. Wisatanya pegunungan. Ke perkebunan. Pegunungan. Dan itu tuh kebun teh atau apa? Bukan. Itu emang gunung aja. Gitu. Jadi ketika ke sana itu si kampungnya tuh bener-bener kampung. Oh, kampungnya bener-bener kampung. Bener-bener kampung gitu. Jadi kerasa seperti Cina zaman dulu lah gitu. Bisnya itu cuman 1 jam sekali adanya tuh. Jadi berarti bener-bener daerah banget kita itu. habis ke terminal terakhir si bus itu. Nah, bis yang ke tempatnya gunungnya itu per 1 jam ada 1 jam ada gitu. Jadi per 1 jam aja. Kalau ke tempatnya itu kita naik lagi ojek itu apa? Enggak. Kita jalan kaki ya. Jalan kaki sampai bus habis, bisnya juga muter lagi udah. Jadi jalan bisnya juga cuma 1 bis, enggak bisa. Kalau 2 bis itu udah enggak bisa. Cuma 1 bis aja. Masuknya itu. Ya mungkin bis sama mobil bisa lah gitu. Iya. Nah, enak banget tempatnya. Tempat yang paling Anda kunjungi itu yang paling berkesan seperti itu. Sebenarnya tempat yang bagus banyak tempat yang bagus kayak nanti Shanghai lagi lah ya. Shanghai, Hangzhou ke yang jembatan kaca itu bagus, bagus bener bagus. Cuman yang saya paling berkesan itu soalnya itu bener-bener kampungnya kampung banget gitu. Ya. Dan saya pulangnya pun ketika saya pulang, saya jalan kaki karena tidak busnya kan saya dulu nggak bisa baca. Oh iya. Nggak bisa baca. Belum ada aplikasi yang itu ya. Bisnya tahu, cuman saya nggak bisa bacanya. Kalau sekarang ya mungkin udah mulai agak ngerti lah sekarangnya. Dulu saya sama sekali nggak tahu sampai saya ditolongin pulangnya tuh sama ibu-ibu yang lagi nyapu. Oh, Anda pernah tersesat gitu? Jadi saya bingung pulang. Saya pulangnya gimana gitu. Ada ibu-ibu yang lagi nyapu. Saya nanya ke dia, ini gimana cara saya mau pulang, tapi bisnya kapan datangnya? Kata saya tuh. Oh, bis di sini saya baru tahu bisnya itu 1 jam sekali. Oh, baru tahu Anda bahwa bis ini sejam sekali adanya gitu. Dan baru berangkat tadi. Kamu masih lama kalau mau itu. Sedangkan itu tuh udah juga berangkat. Udah sore jam 3 apa khawatir udah enggak ada lagi ya. Khawatir udah enggak ada lagi, tapi dia bilang tuh si ibu yang lagi nyapunya tuh, tunggu aja nanti juga datang. Kata dia tuh. Udah mungkin karena kita bertiga orang nunggu aja enggak ada kepastian ini datang enggak terus dianya tuh nawarin baik bener si ibunya itu, kamu mau pulang nggak? Kalau mau pulang saya teleponin teman saya ada supir. Oh gitu, ada yang bantu seperti itu. Nah si itunya tuh ditelepon sini ada yang mau kemana gitu kan, tolong anterin, jemput sama orang, ada orang datang pakai mobil terus kita tawar menawar harga. Emang juga dia kan sopirnya, tawar menawar harga, mau kemana, kesini ngobrol. Udahlah pulang pakai mobil itu sampai ke tempat yang ada bis yang normal. Dianterin sampai ke bis yang
yang durasinya lebih yang cepat lah reguler gitu, lah ya gitu, reguler yang lah biasa. gitu, bukan sejam sekali apalagi udah kehabisan bis itu kita. Bingung, apalagi ini tempatnya jauh loh. Oh, Gitu. oke, Pokoknya itu ya itu berkesan bisa berkesan banget mungkin pahit tapi teringat terus gitu ya. Saya sebenarnya masih pengen kalau misalkan nanti saya kesini lagi, saya mau cari tempat lagi, saya pokoknya belum pernah ke sana, saya mau ke sana. Oh gitu. Oh. Sekaligus mungkin ini pengalaman horor ya. Ya di Cina seperti itu. Saya pengen ke tempat yang orang teman-teman, misalkan teman-teman yang Indonesia belum pada ke sana, saya mau ke sana dan saya juga nggak tahu di sana ada apa gitu kan. Saya gitu. tapi pengen ke sana, saya modalnya cuma lihat map. Belum explore lagi lebih dalam gitu ya. Kan karena kemarin terkendala banyak lockdown, banyak apalah gitu kan, jadi agak susah buat pergi juga gitu. Dan mungkin subscriber semuanya, pemirsa setia Kuramo mungkin bila ingin tahu soal Cina lagi, soal apa lah gitu ya. Ya terutama di daerah-daerah yang sifatnya daerah Sosing, Shanghai. Nanti Anda pengen minta aja lah, pengen kemana? Pengen main kemana? Atau misalkan teman-teman tahu tempat di China, di apa Shanghai, ya pengen kita, tahu lah gitu. Nanti kita coba explore lah gitu kita ya. coba ke sana. Explore, nanti kita coba kasih tahu ke teman-teman seperti apa lah gitu ya. Tapi jangan dulu minta ke Beijing ya, kita belum bisa nih. Saya juga pengen ke Beijing kalau misalkan nanti kesini lagi, saya udah ada ya mungkin ada teman yang ada di Beijing, nanti bisa kontak-kontak ke sana, mungkin saya mau ke sana, pengen, mudah-mudahan bisa lah gitu. Iya. Apalagi nih soal Cina, Anda di sini apalagi yang sesuatu yang membuat Anda tidak akan lupa, mungkin akan teringat terus atau kan Anda mungkin belum tahu lah ya. Beliau akan pulang tapi belum tahu kapan lagi ke Cina lagi. Itu yang membuat saya nggak penasaran tuh ya. Kapan ke Cina lagi ya? Jadi gitu. Apa nih yang kira-kira yang Anda sebenarnya ini bakal bikin kangen dan ini saya nggak akan dapat lagi di Indonesia. Di Indonesia susah lah gitu ya. Apa nih? Apa di sini tuh apa bebasnya atau apa? Pertamanya itu di sini saya merasa bujangan. bukan masalah apa ya, bukan masalah saya tidak mau berkeluarga, bukan ya, merasa sangat bebas gitu ya. Jadi di sini tuh saya mau kemana-mana juga bebas lah gitu lah, seperti itu gitu. Terus dari tempatnya juga kita ke semua tempat itu gampang menjangkaunya lah, mengakses tempat kita gampang gitu kan, karena kalau misalkan mau ke tempat A kita tinggal browsing aja petanya di mana gitu kan, kita cari naik apa. Nah, dengan kemudahan pasti itu, dapat, kita nanti akan merasa apa ya, kangen dengan itu ya. Saya bakal karena dengan kemudahan di Cina itu akan merasa kangen ketika kita ada di Indonesia seperti itu. Terus dan kemana juga saya nggak takut nyasar. Meskipun saya bahasanya masih kurang, jelek lah gitunya, tapi saya nggak takut nyasar di sini karena kalau misalkan tujuannya itu di sini gampang, kalau mau cari tempat di sini lebih mudah. Oh, rumusnya berarti ini aja ya? Yang penting HP hidup lah gitu. Ya, yang penting HP ada nyala. HP nyala, ada pulsanya, kemudian ada sinyal, kemudian ada baterainya. Nah, insya Allah mungkin kemanapun kita pergi nggak bakalan nyasar karena di sini ada aplikasi semuanya ya. Ini lebih mudah lah gitu. Jadi intinya kalau misalkan saya di Indonesia gitu kan, mau ke satu tempat aja kita nggak tahu tempatnya, kita nggak bisa mengandalkan handphone gitu. Kita harus tanya-tanya ke orang sekitar kemana. Kita nggak bisa. Dan ongkos mungkin nggak tahu, di sini kan bisa dijangkau. Iya. Ongkos murah. Ya ini berapa lah gitu ya. Seperti itu. Sini lebih mudah lah kalau kata saya itu. Terus pembayaran juga kan udah cashless-nya, udah banyaknya pakai WeChat Pay atau Alipay lah gitu, lebih mudah lah gitu. Saya udah nggak pernah bawa dompet, udah nggak pernah bawa uang cash. Sekarang sama, itu saya nggak tahu dompet itu. Saya terakhir punya dompet tahun 2012 itu. Serius saya. Pas awal ke Cina saya masih punya dompet, terakhir punya dompet di sini mungkin setahun lah punya dompet. Kesananya saya nggak butuh kan, yang penting HP aja kan. Nggak butuh dompet saya setelah itu. Iya. Pernah bawa uang cash, kesananya sekarang saya nggak punya uang banget. Uangnya ada di sini semuanya. Cash juga ada di sini, uang mana di dalam. Sekarang saya nggak punya uang cash, nggak
Jadi kemana-mana Kalau saya sih biasa nggak pegang tetap bawa uang sih, bawa uang cash. Oh, uang cash suka pegang dia Anda? Ya paling 100 yuan, atau takutnya ketika HP gak ada sinyal atau gitu. gak ada pulsa, saya harus pegangan lah gitu. Saya pun pernah ngalamin seperti itu. Gitu. Saya tetap pegang minimal ada 50 yuan atau 100 yuan lah, tetap saya bawa. Saya paling sering itu ketika low bed. Justru saya gitu. Ya takutnya gitu. Low bed saya pernah naik taksi, sedikit pengalaman aja numpang lewat. HP low bed saya naik taksi aja langsung. Naik taksi. Bayarnya gimana? Nah, naik taksi buru-buru, Pak, casan. Oh iya Minta bisa. charger. Saya nggak punya uang, casan bisa. aja. Udah nyampe di tujuan, udah nyampe, bayar aja. bisa Atau masuk gitu. ke rumah makan, Iya. saya pengen makan, baterai habis, Iya. makan dulu aja weh, Iya, sampai nanti. itu ngecas gitu. Iya, Jadi iya, bayarnya bisa, kan di bisa. HP, seperti itulah gitu. Jadi kenapa Anda bawa uang cash? Ya. Khawatirnya seperti yang saya alami tetap seperti pasti itu. bawa lah, terus gitu. uang cash. Oh, Oke. Saya pasti bawa terus. Oke ya. Dan mungkin itulah bagian terakhir mungkin sekarang ya, saya tanya-tanya saya Indonesia nih. Oh boleh. Nah, Boleh, ini gimana? season terakhir mungkin saya akan ngobrol ke dia soal Indonesia lah gitu. Jadi sebenarnya saya pengen kenapa dulu. Nah. Kenapa Anda memutuskan untuk pulang ke Indonesia? Jadi saya sedih ya, hadirin saya sedih. Ini nggak ada teman untuk ngobrol. Kenapa Anda memutuskan untuk pulang ke Indonesia?